semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran. Oke, jadi untuk pelajaran sains minggu ini akan dibawakan oleh Miss Clara. Dan Miss Clara akan mengajarkan kalian sains menggunakan buku holder sains. Jadi kalian keluarkan buku holdernya, letakkan di atas meja dan juga alat tulisnya jangan lupa. Kan kalian tahu kalau ini itu buku bahasa Inggris. Jadi Miss minta tolong kalian lebih fokus mendengarkan, karena ini kan lebih susah pakai bahasa Inggris. Jadi kalian lebih fokus mendengarkan supaya kalian bisa mengerti betul-betul apa yang Miss Clara jelaskan. Oke? Oke, students. Jadi yang pertama kalian buka buku holdernya halaman 102. Nah, kalau sudah dibuka, ayo kita mulai belajar ya. Miss akan menjelaskan. Ini yang pertama adalah the Earth. The Earth itu bumi. Our planet Earth, yaitu planet kita, bumi. Kita manusia hidup di planet yang bernama bumi, ya. Kalian lihat itu yang Miss tandai. Miss bacakan. Our planet Earth gives living things everything they need to stay alive. Artinya, bumi kita memberi makhluk hidup segala sesuatu yang makhluk hidup butuhkan untuk tetap hidup. These things include soil, rocks, water, animals, plants, and forests. Jadi apa saja yang bumi berikan kepada kita supaya tetap hidup, itu ada tanah, batu, air, hewan, tanaman, dan hutan. Some things can be replaced after we use them. Nah, jadi dari benda-benda yang tadi Miss sebutkan, ada benda-benda yang kalau kita sudah pakai bisa tergantikan. Other things cannot be replaced after we use them. Namun ada juga beberapa benda yang kalau sudah kita gunakan tidak dapat digantikan kembali. Ya. Next, lihat ke halaman 103. Nah, ini adalah tugas portofolio kalian. Gimana sih Miss cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya sangat gampang. Kalian lihat di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di bawahnya ada gambar A, B, C, D, E, F. Nah, untuk yang gambar A kalian tulis di number 1. Itu gambar apa? Nah, di situ sudah disediakan kata-katanya. Kalian tinggal mencocokkan saja kata-katanya dengan gambarnya. Yang pertama ada ocean. Ocean adalah laut. Oke. Ada mountain. Mountain adalah gunung. Ada lake, danau. River, sungai. Forest, hutan. Desert, padang gurun. Nah, jadi sekarang sudah tahu artinya. Murid-murid tinggal menulis saja number 1 itu gambar apa, number 2 gambar apa, sampai number 6. Tulisannya jangan ada yang salah ya, karena di situ udah ada contohnya. Oke, gampang kan? Now let's continue to page 104. Protecting the things that we get from Earth. Nah, tadi kan Miss udah bilang kalau bumi ini sangat baik, Tuhan sangat baik memberikan bumi ini yang sudah penuh dengan benda-benda yang kita butuhkan. Ya, kita nggak usah cari-cari lagi, semua sudah disediakan. Nah, Tuhan udah begitu baik kasih kita. Apakah kita boleh merusak? Tentu saja kita tidak boleh merusak. Kita justru harus menjaga benda-benda yang sudah kita dapatkan dari bumi ini. Ya, nah sekarang kita lihat di situ ada 7 gambar. Nah, sekarang kita mau isi apa-apa saja yang ada di situ. Ya, kita isi sama-sama ya. Miss tulis jawabannya di layar, kalian tulis jawabannya di buku kalian. Pakai tulisan huruf tegak bersambung ya.
Nah, yang pertama ada hutan, forest, ada air, water, dan hewan, animals. Murid-murid, kalau videonya terlalu cepat, kalian bisa tekan tombol pause dulu dan kalian catat dulu ya. Kalau sudah selesai catat, baru lanjut. Next ada gambar garam sama lada ya, bumbu ya, spices. And then ada sayur-sayuran, vegetables. And then ada tanah, soil. And the last one, batu, rock. Next, open your book, page 105, 105. Water on Earth, air di bumi. Humans and elephants both need water to stay alive. Manusia dan gajah-gajah sama-sama membutuhkan air untuk tetap hidup. All living things need water. Semua makhluk hidup membutuhkan air. When you feel thirsty, your body is saying, drink some water. Ketika kalian merasa haus, tubuh kamu berkata, ayo minumlah air. Aku sudah haus, ayo minum air. Next, draw lines to match the water users to their water source. Jadi yang di kotak pertama itu ada water users, artinya pengguna air. Siapa yang memakai air? Next di kotak sebelah kanan ada water sources. Water sources adalah sumber air, yaitu tempat airnya berasal, ya. Oke, jadi kita mulai dulu. Yang pertama, elephant, gajah. Kira-kira gajah minum air dari mana ya? Iya, gajah minum air dari lake, dari danau. Karena gajah minum airnya banyak ya. Jadi sumber airnya juga harus banyak. Yang kedua, children. Anak-anak minum air dari mana ya? Iya, dari tap water atau air keran. Nah, ini kan bukunya dari luar negeri. Dan anak-anak di luar negeri mereka minumnya dari air keran. Kenapa? Karena di luar negeri air kerannya itu bisa langsung diminum. Gak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia air kerannya tidak bisa diminum langsung ya. And the last one is frog. Kata. Kata itu minum air dari pond, dari kolam ya. Karena kata pun tinggalnya di sana kan. Jadi dia minum airnya dari pond, dari kolam. Oke murid-murid, sekarang buka buku kalian halaman 107. Uses of water. Kita mau belajar kegunaan air. All living things on earth need water to stay alive. Semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan air untuk tetap hidup. Oke? We also use water in many other ways. Kita juga menggunakan air dengan berbagai cara. These pictures show some uses of water. Jadi 3 gambar ini menunjukkan kegunaan air yang berbeda-beda ya. Yang A, itu anak-anaknya lagi mandi. Oke, dia mandi menggunakan air yang di sungai. Dia mandinya di sungai. Baru yang B, itu nelayan memanfaatkan air untuk menangkap ikan-ikan yang ada di laut. Baru yang terakhir yang C, itu air hujan digunakan untuk mengairi sawah. Jadi itulah kegunaan-kegunaan air. Selanjutnya murid-murid buka bukunya halaman 108. Kita mau belajar protecting our water sources. Artinya melindungi sumber air kita. Oke. Only a tiny part of the water on earth can be used. Hanya sebagian kecil bagian air di bumi ini yang dapat kita gunakan. Water in seas and oceans is too salty for drinking and cooking. Air-air yang ada di laut dan samudra itu terlalu asin,
untuk kita minum dan masak. Nah, jadi kita nggak bisa minum air laut ya, karena terlalu asin. Some fresh water is polluted. Jadi ada air-air bersih yang sudah terkontaminasi, air bersihnya tuh sudah jadi kotor. It may have poisonous waste materials. Air-air kotor itu bisa saja mengandung sisa-sisa bahan yang mengandung racun. Polluted water may be dark or murky and may smell bad. Air yang sudah terkontaminasi, sudah kena polusi, biasanya berwarna gelap, ya. Udah gitu dia juga memiliki bau, ya. Jadi kalian kalau lihat air yang warnanya sudah gelap, sudah bau, jangan lagi kalian minum karena bisa saja airnya sudah mengandung racun. Oke, student, selanjutnya buka halaman 119. Ya, kita mau belajar caring for the natural environment. Kita harus belajar cara untuk kita peduli dan menjaga alam kita ini, ya. Yang pertama, kita mau belajar how people harm the environment. Gimana sih orang-orang bisa merusak lingkungan alam kita? People harm the natural environment in many ways. Ada banyak cara orang-orang merusak lingkungan alam kita. The first one, yang pertama, they cut down too many trees. Orang-orang menebang pohon terlalu banyak. Lihat gambarnya itu. Yang kedua, they capture and kill wild animals. Orang-orang menangkap dan membunuh hewan-hewan liar. Yang ketiga, they throw plastic into rivers and oceans. Orang-orang membuang plastik ke sungai, ke laut, semua buang plastik. Fish cannot live in polluted water. Nah, kalau orang-orang buang plastik ke sungai, ikannya jadi nggak bisa hidup. Kenapa? Pasti airnya jadi kotor kan? Ikan tidak bisa hidup di air yang kotor. Lama-lama ikannya jadi mati. Yang keempat, farmers use too much fertilizers to grow crops. Jadi petani-petani menggunakan terlalu banyak pupuk supaya hasil tanaman mereka bisa lebih cepat panen. Tapi it pollutes ponds and lakes. Pupuk-pupuk itu bisa menodai, mengotori kolam-kolam dan juga danau, ya. Water plants then grow so fast that they completely cover the water. Nah, kalau pupuknya sudah kena kolam, jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di kolam itu tumbuh begitu cepat. Kalau sudah begitu cepat, tumbuhannya jadi menutupi permukaan kolamnya. Coba kalian lihat di gambar keempat. Itu adalah kolam loh, tapi kenapa warnanya hijau semua? Karena tumbuhannya tumbuh semua dan menutupi permukaannya. Fish then cannot breathe and they will die. Jadi kalau kolamnya udah kena tutup sama tumbuhan, ikan jadi tidak bisa bernafas. Tidak bisa bernafas, makanya ikannya menjadi mati. Oke murid-murid Miss, sekarang buka buku kalian halaman 120. Kita mau belajar Protecting the Natural Environment. Tadi kita kan baru saja belajar kenapa lingkungan alam kita menjadi rusak. Sekarang kita mau belajar cara supaya kita bisa menjaga lingkungan alam kita. Oke? We only have one earth. Kita cuman punya satu bumi. We must take good care of it. Kita harus menjaga baik-baik bumi ini. Here are some ways we can protect our natural environment. Di bawah ini ada beberapa cara supaya kita bisa menjaga lingkungan alam kita. Yang pertama,
Stop cutting down trees and plant new trees. Berhenti menebang pohon-pohon dan kita tanam pohon-pohon yang baru. Oke? Yang kedua, stop capturing wild animals. Let them live free. Kita berhenti menangkap hewan-hewan liar. Kita harus kasih mereka hidup dengan bebas. Yang ketiga, throw plastic waste into special recycling bins. Nah, kita kalau bisa kalian itu buang sampah plastik dipisah ya, jangan digabung sama sampah yang bisa busuk. Supaya sampah plastiknya itu bisa didaur ulang, bisa dijadikan hal yang lain. Oke, yang terakhir, make and use compost to feed plants. Nah, ini kalian belum terlalu mengerti, tapi Miss jelaskan saja. Jadi, kita lebih baik kalau kalian di rumah ada yang punya tanaman, lebih baik pakai pupuk kompos. Ya, do not use fertilizer that you buy in shop. Jangan kalian beli pupuk yang udah ada bahan kimianya di toko. Lebih bagus kalian pakai pupuk kompos karena pupuk kompos itu terbuat dari bahan-bahan alami. Oke, jadi ini sudah selesai menjelaskan buku Fajar ini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke guru sains kalian masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan tugas KI 4-nya ya, halaman 103. Kalian kerjakan, nih. Kalian kerjakan, terus jangan lupa dikumpulkan ke guru sainsnya masing-masing, oke? Jangan melewati tanggal deadline yang diberikan ya. Ini gampang banget kalau kalian tinggal isi langsung jawabannya di sini. Ya, ada 6 nomor. Habis itu kalian tinggal fotokan ke guru sainsnya. Jadi jangan ada yang telat. Oke, sekian dulu video pembelajaran sains untuk minggu ini. See you on the next video. Bye.